Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini kita akan membahas suatu profesi yang banyak peminatnya, yang orangnya juga banyak yang ada di Indonesia. Ini kayaknya nomor 2 setelah PNS. Kita akan bahas ani-ani. Jadi kenapa kita bahas ani-ani? Karena di tahun 2025 ini, ani-ani itu rata-rata show-nya belut karena semakin licin. Gak kelihatan karena di air got kan gelap ya, warna belut itu kan gelap. Jadi udah nggak kelihatan, lunyu, wes angel dicekel. Jadi kita akan kupas tuntas ani-ani di 2025. Definisi ani-ani apa sih buat kalian yang nggak tahu ani-ani? Ini berdasarkan survei dan tanya-tanya ke beberapa laki-laki tentunya. Ani-ani itu beda sama lonte. Ani-ani itu beda sama LC. Ani-ani ini adalah top tiernya. Dimana ani-ani ini harus punya skill yang banyak banget. Dia harus bisa ngajak ngobrol, dia harus bisa memikat inangnya tanpa harus mengancam. Karena rata-rata yang punya ani-ani itu kan sudah beristri. Ani-ani itu harus punya skill dimana dia nggak boleh ngancam untuk ngelaporin ke istri sahnya, karena begitu dia ngancamnya kayak gitu, dijamin ani-ani ini nggak laku. Karena mulut laki-lku tua yang sudah beristri pasti punya tongkrongan, dan pasti mereka duduk bersama, ada gelas yang isinya air minum, lalu ngobrolin aku wis tau nganggo kae, iki TN ku, iki ngene, iki wong ngene. Mereka pasti ngobrol begitu. Ini ada fun fact ya, 4 dari 10 cowok pernah ke ani-ani, tapi mereka baru sadar setelah semuanya terlambat. Jadi sadarnya setelah mungkin keluarganya hancur, sadarnya setelah uangnya habis, sudah kere gitu ya, atau sudah kena penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Banyak banget orang yang nyalahin ani-ani. Ani-ani itu orang bodoh, orang tolol, nggak tahu apa-apa, pokoknya sampah banget. Ani-ani itu penuh dengan skill. Ini ada taktik ani-ani di tahun 2025. Ini kita kupas tuntas. Masih ada yang kurang, kalian boleh tambahin di bawah. Yang pertama, ani-ani itu zaman sekarang sudah punya sosial media. Dia nggak takut untuk ngupload aktivitasnya, untuk ngupload apa yang dia punya. Sama kayak anak muda zaman sekarang, sama kayak cewek-cewek pada umumnya ngupload mirror selfie kayak lagi pergi kemana dan lain-lain, tapi biasanya cowoknya nggak diliatin. Kalian nggak akan tahu dia pergi sama siapa aja, berberapa aja, nggak jelas gitu loh. Atau kerjaannya apa tuh nggak jelas. Kok iso tuku barang mewah, gonta-ganti mobil, klambine ngene, wong tuane rak ketok, topo. Sejarah aku waktu itu sempat ngepoin Siska Kul, walaupun dia nggak pernah nunjukin orang tuanya, tapi ketika di Google kita tahu orang tuanya siapa. Lah ani-ani ini nek di Google kira ono jenenge. Yang berikutnya, ani-ani tahun 2025 sudah dipastikan mereka playing victim dan pandai bersilat lidah. Playing victim supaya menjual rasa iba biar inangnya mau bayarin dia. Bersilat lidah, dia harus ngeles kalau ditanyain pertanyaan macam-macam yang merugikan dia atau membuka kedoknya. Itu harus pintar bersilat lidah. Dan yang berikutnya, ani-ani ini pasti nggak mau yang namanya berbagi bill, nggak mau yang namanya split bill, bagi dua, bayar bareng-bareng, nggak. Ya semua pembayaran akan dilimpahkan ke satu orang, ke pasangannya atau ke inangnya atau ke targetnya. Biasanya dia mengatasnamakan ibuku sakit, aku butuh biaya untuk menghidupi adikku, untuk keluargaku di kampung, untuk anakku, untuk ini, untuk itu, apapun deh alasannya, nggak perlu keluarga. Ini ada menurut psikolog, ani-ani itu jago banget membaca emosi dan kelemahan orang, gila nggak? Dan banyak juga ani-ani itu lulusan psikolog atau pernah menempuh pendidikan psikolog tapi nggak lulus. Jadi itu kenapa mereka sering berhasil bikin cowok jatuh ke jebakan mereka. Terus kenapa di tahun 2025 nih cowok itu masih terjebak sama yang namanya ani-ani? Pertama, ego cowok. Cowok itu nggak suka, ya udah lahiriah ya, secara nggak langsung cowok itu nggak begitu suka kalau ceweknya terlalu overpower. Even ceweknya tuh mungkin berpenghasilan, mereka berdua sama-sama deal nih, suami istri atau pasangan ya, ceweknya emang lebih overpower di bagian finansial gitu ya, tapi si cowok ini nggak suka kalau dia juga dikacungkan. Walaupun gajimu lebih besar, kodrat istri juga harus gitu ya, tetap harus menghormati laki-laki, dan cowok ini nggak mau kalau dindasi juga. Itu emang kodratnya laki-laki. Nah, di ani-ani ini dia tahu celahnya di situ. Dia mensubio-subio tuh, dijilat tuh silitnya, jempol sikilnya gitu ya, disembah-sembah gitu ani-ani. Pinter kan nyali celahnya. Yang berikutnya ada faktor kesepian. Biasanya cowok-cowok mungkin istrinya terlalu sibuk, istrinya terlalu aktif gitu ya. Istrinya kayak toddler misal, banyak kegiatannya, jarang pulang ke rumah. Kalau pulang ya udah pulang bersih-bersih terus langsung tidur ngurusin anak. Jadi suaminya nggak keurus, jarang quality time dan lain-lain. Akhirnya suaminya merasakan aku punya istri itu kayak cuman surat doang tapi nggak merasakan aku punya istri. Nah, ani-aninya masuk di situ. Itu termasuk di blind spot sebuah hubungan, dimana ani-ani ini akan ngelihat apa ya, kekurangan yang dirasakan si cowok di hubungan rumah tangganya. Nah, ani-aninya ngelihat di situ. Kenapa kok dibilang ani-ani sih? Simpenan. Kalau dia udah punya pasangan, si cowoknya udah punya pasangan, dia punya cewek lagi, itu namanya ani-ani. Kalau masih single ya udah pacaran aja itu namanya.
Ini di tahun 2025 hampir rata-rata full nyalahin ani-aninya, tapi jangan salah. Di sini nggak bisa full kesalahan ani-aninya karena apa? Karena banyak banget cowok di luaran sana yang masang, yang matching untuk ayo manfaatkan aku, ayo jadikan aku gadunmu. Banyak cowok-cowok yang memasang image seperti itu. Ini ada kisah nyata ya teman-teman. Dia kenalan sama cewek lewat aplikasi dating, terus ceweknya terlihat sederhana, tapi setelah beberapa bulan pacaran, cewek itu mulai sering minta transfer uang. Mulai dari alasan bayar kos, beli laptop, sampai biaya darurat buat keluarga. Setelah ditotal lebih dari 50 juta ini habis untuk si cewek. Tapi endingnya di ghosting. Apakah itu termasuk ani-ani? Ani-ani. Ani-ani dan cowoknya goblok. Ada juga cowok-cowok yang terjebak ani-ani, rata-rata kehilangan 15% sampai 30% dari total pendapatan mereka sebelum sadar ada yang salah. Ya itulah hebatnya ani-ani. Makanya aku bilang ani-ani itu full of skill. Ini ada trik licik ani-ani di tahun 2025. Harusnya relate ya. Kalau kalian merasa ada yang lebih relate, komen di bawah. Ani-ani di tahun 2025 ini lebih full of skill lagi karena mereka akan mengarang cerita yang seolah-olah nyata kalau apa yang mereka utarakan itu akan relate sama kamu. Cerita mereka, pengalaman mereka, atau sekedar tanggapan mereka itu relate dengan apa yang kamu ceritakan. Itu cara ngambil hatinya. Misal kamu lagi cerita tentang hobi atau kamu lagi cerita tentang masalah, dia akan tiba-tiba langsung relate dengan masalah kamu. Kalau ani-aninya pinter, dia biasanya dengerin dulu, nggak langsung, aku juga nggak langsung dia cerita lagi, tapi dia mendengarkan, ngasih ekspresi yang seolah-olah peduli padahal enggak. Padahal itu adalah biar duitnya tuh ngalir lancar, biar jempolmu tuh nggak berat pencet transfer. Trik yang berikutnya biasanya dia akan memutarbalikkan fakta biar kamu iba sama dia. Dia akan menguasai sosialmu, kayak dia akan enak diajak ngobrol sama segala circlemu. Jadi kamu akan ngerasa kamu akan lebih pede bawa ani-animu ke circle manapun yang kamu punya daripada bawa istri sahmu. Dan banyak juga ani-ani yang menerapkan layangan. Jadi ditarik ulur, jadi ngilang dulu, terus nanti dikencengin lagi ya. Biasanya kayak gitu, terus nanti ada kata, aku kangen, tai. Aku akan nyebutin ciri-ciri ani di 2025, jadi dengarkan ini baik-baik. Tapi maaf kalau yang bukan ani-ani kesinggung ya, jadi gantilah image-mu biar nggak kayak ani-ani. Ini buat cowok ya. Ciri-ciri ani-ani adalah enak diajak ngobrol, nurutin apa maumu, tapi tiba-tiba minta duit. Duitnya untuk dana darurat, entah itu untuk berobat, beli apa, yang pokoknya harus saat itu juga. Adiknya sakit, terus biasanya menjual iba, kayak aku nggak tahu lagi mau minta pertolongan kemana, aku udah begini begitu, kayak gitu-gitu. Tapi biasanya cowok kayak gini tuh sebenarnya udah tahu mereka. Cuman kan ego cowoknya dipertaruhkan gitu loh, kayak wah aku akan jadi super power nih gitu. Biasanya ani-ani tuh nggak mau berbagi bill. Ya udah pasti cowok yang bayar. Terus selalu tampil modis. Biasanya mereka punya brand-brand tertentu yang terkesan mahal dan itu tuh dipakainya itu terus. Kayak dia punya banyak tapi itu aja, kayak mengejar branded banget gitu loh. Pokoknya itu merek yang lagi hits zaman sekarang atau merek-merek yang mahal kesannya, tapi nggak tahu tuh duitnya dari mana, kerja apa juga nggak jelas. Ketahuan kerjanya apa tapi nggak make sense. Misal kerjanya yang gajinya UMR doang tapi tasnya misal LV, Coach yang harganya ratusan atau puluhan juta, nggak ngotak. Kalaupun dia nggak makan sebulan kan nggak mungkin hidup dulu gitu loh. Dan ini untuk istri sah atau cewek-cewek, kalau ada partner kerja lawan jenis yang mendekati pasangan kalian tiba-tiba terus perhatian, kayak tiba-tiba sering telepon atau sering berhubungan erat gitu ya, dan kalian nggak kenal deket dengan orangnya atau kalian nggak pernah diceritain apapun, atau suami kalian tiba-tiba excited menceritakan seseorang ini dimana itu lawan jenis, nah kalian perlu waspada. Terus juga kalian perlu perhatikan ada lawan jenis yang tiba-tiba aktif banget di sosial media suami kalian atau aplikasi-aplikasi suami kalian. Contoh di Instagram, TikTok, Discord, apapun itu, email, karena zaman sekarang namanya perselingkuhan itu dari mana aja. Message Mobile Legend, apapun itu, game juga termasuk. Terus juga kalian perlu waspada kepada wanita-wanita atau lawan jenis yang tiba-tiba diajak suami kalian di acara tertentu. Harusnya kan ngajak kalian, kenapa harus ngajak orang lain? Dengan alasan, kamu nanti nggak mudeng kita bahas apa, ini kan circle kantor. Emang orang di kantornya nggak ada yang ngajak istrinya, pacarnya? Didoboli kue. Untuk istri sah, agar waspada kalian. Pertama, jaga komunikasi dengan suami kalian. Ya kalau bisa, namanya udah suami istri, jangan cuman pergi berangkat kerja, nggak ngobrol, nggak chattingan, nggak nanya makan, udah nggak nyiapin makan, nggak ngasih bekal, terus pulang cuman mandi habis itu tidur, udah nggak ada komunikasi sama sekali. Jaga komunikasi kalian sama suami. Pantau media sosial suami kalian, pantau juga suami kalian punya handphone ada berapa. Pantau juga suami kalian tuh kalau pergi kemana aja. Kalian tuh harus tahu, harus kenal orangnya, harus tahu kalau misalnya suami kalian misal lagi olahraganya golf misal atau mungkin mancing, kalian tahu tuh teleponnya kemana kalau suami kalian nggak bisa dihubungin, atau kalian tahu tempatnya di mana, jadi kalian bisa langsung nyamperin. Terus kalian harus perhatikan sikap suami atau habit suami yang tiba-tiba berubah. Misal
yang biasanya kalau bangun pagi langsung berak, lah ini kok nggak berak-berak, siapa tahu boolnya bolong gitu loh. Ya bener dong, boolnya bolong. Terus kalian juga harus berani untuk mengutarakan kalau ada sesuatu yang mencurigakan dari gerak-gerik suami atau habit suami, tingkah laku suami tiap hari. Tiba-tiba ada yang beda gitu, kalian harus berani nanya dan berani kritis. Itu tadi cerita seputar kerjaan yang laris banget di Indonesia selain PNS, BUMN dan sebagainya, yaitu ani-ani, dimana full of skill, dimana dia nggak perlu yang namanya sarjana sampai S3 luar negeri, enggak, untuk mendapatkan uang jutaan, puluhan, dan hidup nyaman. Teman-teman, ini perlu diperhatikan ya, ada 3 ketakutan ani-ani yang bisa kalian jadikan senjata. Yang pertama, ani-ani itu takut dikira murah, takut dia dikira lonte. Jadi ani-ani itu suka citrakan dirinya adalah wanita yang mahal. Aku tuh wanita bukan bispak, aku itu juga manusia pada umumnya, aku bukan lonte. Ani-ani itu gimana ya otaknya ya? Jadi mereka tuh ngerasa kalau dirinya mahal, dirinya nggak bisa tersentuh gitu. Gimana sih maksudnya ani-ani? Terus yang berikutnya, ani-ani itu takut kalau inangnya atau gadunnya ini tuh insaf atau tobat atau pindah ke ani-ani yang lain. Jadi skill ani-ani dipertaruhkan di sini, dimana dia harus menjaga inangnya biar sama dia terus. Dia takut tuh kalau suaminya tiba-tiba misal tobat, insaf, karena doa istri sah diijabah ya, atau pindah ke ani-ani yang lain yang lebih hot atau pakai susu, ngono ya, kayak gitu. Terus yang ketiga, ani-ani itu takut banget kalau misal dia udah dapat gadun, dia udah merancang mimpinya nih, dia mau A, B, C, nanti aku buka usaha, misal ada ani-ani yang pintar begitu ya. Tapi biasanya ani-ani kan nggak mau kerja, udah menyusun usaha, mau nyekolahin anaknya, misal mau nyekolahin adiknya, mau naik hajiin orang tuanya pakai duit gadun, goblok wih. Tapi tiba-tiba gadunnya hilang dan mimpinya berantakan. Nah, itu 3 ketakutan ani-ani yang bisa kalian jadikan senjata. Ini pesan untuk ani-ani yang nonton ini, ingat, laki-laki dimanapun dia berada, semakin terasa, semakin banyak pengalamannya, dia akan semakin mahal. Tapi kalian para ani-ani makin tua, kalian makin murah. Belajarlah dari ani-ani senior. Belajarlah dari ani-ani senior, dimana dia sudah menata mimpinya, sudah tahu masa depannya. Oke, aku stop di sini. Tapi apakah hidupnya enak? Kalian komen di bawah. See you next video. Bye.